Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabar Ananda sekalian? Siang, Bapak. Siang, Pak. Sehat, Pak. Baik, Pak. Kurang baik. Orang baik. Alhamdulillah, Pak. Baik. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas format teks pada halaman web. Sebelumnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas HTML. Itu apa saja bagaimana bentuk struktur dari HTML, tag-tag pada HTML, dan parameter pada HTML. Yang pertama, struktur dasar pemrograman web dengan HTML. Sebelumnya, Anda sekalian sudah tahu apa itu HTML? Hypertext Markup Language, Pak. Benar. HTML merupakan Hypertext Markup Language, adalah salah satu bahasa pemrograman web, desain, dan juga biasa disebut script untuk menyusun dokumen-dokumen web. Dokumen HTML disimpan dalam format teks reguler dan mengandung tag yang memerintahkan web browser untuk mengeksekusi perintah-perintah yang dispesifikasikan. Struktur dasar dari HTML. Yang pertama ada tag HTML. Di dalam tag HTML ada tag head. Di dalam tag head ada juga tag title. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada tag HTML. Tag adalah teks khusus untuk markup berupa dua karakter, tanda kecil dan tanda besar. Sebagai contoh, body adalah tag dengan nama body. Tag harus ditulis secara berpasangan yang terdiri atas tag pembuka dan atribut. Versi-versi dari HTML. Terdapat beberapa versi HTML yang terus berkembang dari versi pertama dan sekarang sudah sampai versi kelima. Versi HTML pertama. Ini adalah versi yang awal HTML. Pada masa ini, HTML hanya bisa digunakan untuk membuat heading, hypertext, cetak tebal atau bold, cetak miring, italic, list, dan paragraf. Pada versi ini, sebuah web hanya bisa berisi satu atau dua gambar saja. Karena minimnya penggunaan gambar, maka biasanya website dahulunya hanya berisi teks saja. Versi HTML2. HTML2 dirilis pada tanggal 14 Januari 1996 dengan beberapa penambahan fitur. Baru salah satunya adalah fitur form. Versi HTML ini dapat dikatakan sebagai awal untuk membuat sebuah web interaktif. Versi HTML3 dirilis pada tanggal 8 Desember tahun 1997 dengan tetap konsisten menambahkan fitur terbarunya. Salah satunya yang terkenal pada masa ini adalah fitur tabel dalam paragraf. Selanjutnya, versi HTML 3.2 merupakan perkembangan dari HTML versi ketiga yang menambahkan sedikit kekurangan atau kesalahan pada HTML3. HTML versi 4 dirilis pada tahun 1999, tepatnya tanggal 24 Desember, dengan menambahkan fitur seperti apps, link, dan sebagainya. HTML versi kelima yaitu HTML yang banyak digunakan pada web pada zaman sekarang. Ada HTML yang diperbarui hingga sekarang yang secara resmi dirilis pada tahun 2009 yang menjadi standar terbaru sebuah web ini.
Selanjutnya elemen yang ada pada HTML. Elemen HTML adalah nama tag atau isi dari tag yang diantara tag pembuka dan tag penutup. Sebuah dokumen didefinisikan menggunakan elemen HTML. Elemen HTML sendiri merupakan semua yang berada di antara start tag sampai end tag. Yang pertama, elemen HTML menyatakan pada browser bahwa dokumen web yang digunakan adalah HTML. Sintaks seperti berikut, HTML dan ditutup lagi dengan HTML. Yang kedua, elemen head merupakan kepala dari dokumen HTML. Tag head dan tag penutup head terletak di antara tag HTML dan tag penutup HTML. Sintaknya seperti berikut. Selanjutnya, elemen title merupakan judul dari dokumen HTML yang ditampilkan pada judul jendela browser. Tag title dan tag penutup title terletak di antara tag head dan tag penutup head. Sintaknya seperti berikut. Yang terakhir adalah elemen body. Elemen ini untuk menampilkan isi dokumen HTML. Tag body dan tag penutup body terletak di bawah tag head dan tag penutup head. Elemen body mempunyai atribut yang menspesifikasikan khususnya warna dan latar belakang dokumen yang ditampilkan pada browser. Sintaks seperti berikut. Apakah saya menjelaskan terlalu cepat atau gimana? Iya Pak, Bapak terlalu cepat Pak. Bisa pelan-pelan Pak. Bagaimana yang bisa saya ulang? Bagian yang tadi Pak. Yang elemen. Iya Pak. Baiklah, saya akan mengulangi. Elemen HTML adalah nama tag atau isi dari tag yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Sebuah dokumen HTML didefinisikan menggunakan elemen-elemen HTML. Elemen HTML sendiri merupakan semua yang berada di antara start tag sampai end tag. Yang pertama, elemen HTML. Elemen HTML menyatakan pada browser bahwa dokumen web yang digunakan adalah HTML. Sintaknya sebagai berikut. Yang kedua, elemen head merupakan kepala dari dokumen HTML. Tag head dan tag penutup head terletak di antara tag HTML dan tag penutup HTML. Sintaknya seperti berikut. Selanjutnya, elemen title merupakan judul dari dokumen HTML yang ditampilkan pada judul jendela browser. Tag title dan tag penutup title terletak di antara tag head dan tag penutup head. Sintaknya seperti berikut. Yang terakhir, elemen body. Elemen ini untuk menampilkan isi dokumen HTML, tag body, dan tag penutup body terletak di bawah tag head dan tag penutup head. Elemen body mempunyai atribut-atribut yang menspesifikasikan khususnya warna dan latar belakang dokumen yang akan ditampilkan pada browser. Sintaks seperti berikut. Selanjutnya, basic tag pada HTML. Ada beberapa tag yang umumnya digunakan. Pada pertemuan kali ini kita bahas satu persatu. Ini merupakan basic text yang sering digunakan. Itu yang pertama, BR. BR merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris baru. Yang kedua, big.
Big berfungsi untuk menjadikan tulisan menjadi sedikit lebih besar. Yang ketiga, font color. Font color berfungsi untuk memberi warna pada tulisan. Yang keempat, NBSP. NBSP merupakan menambahkan satu spasi yang biasanya digunakan kalau pada keyboard kita menekan tab. Yang kelima, font size, mengganti ukuran tulisan. Yang kelima, strong. Strong akan menggantikan tulisan menjadi lebih besar. Selanjutnya, berbagai macam tag dalam HTML. Sebenarnya dalam HTML ini sangat banyak tag yang bisa kita gunakan. Pada kali ini saya akan menampilkan hanya beberapa saja. Kalau untuk secara lengkapnya bisa Anda cari di internet atau buku-buku yang ada di perpustakaan. Di sini ada tag doctype, tag untuk menentukan tipe dokumen, tag HTML, tag untuk membuat sebuah dokumen HTML, tag title, tag untuk membuat judul dari sebuah halaman, tag body, tag untuk membuat tubuh dari sebuah halaman, tag H1 sampai tag H6, tag untuk membuat heading, tag P, tag untuk membuat paragraf, tag BR untuk memasukkan satu baris putus, tag HR, tag untuk membuat perubahan dasar kata di dalam isi. Selanjutnya saya akan mencobakan membuat sebuah web sederhana menggunakan HTML. Ada kelihatan Ada, Pak. di sini dapat kita lihat tag utama yang pada HTML ini adalah tag HTML yang berfungsi untuk sebagai mendeklarasikan sebagai dokumen HTML. Yang kedua, tag head. Di dalam tag head terdapat tag title. Tag title ini berfungsi untuk memberi judul pada halaman web. Di sini ada tag body. Di tag body bisa kita masukkan banyak atribut. Salah satunya kita coba dengan tag H1, yaitu tag heading. Apabila dijalankan, maka tampilan dari web yang kita buat tadi akan seperti ini, hanya berbentuk tulisan. Kalau untuk mempercantik tampilan web, biasanya kita harus menambahkan CSS-nya. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya membahas bagaimana cara menggunakan HTML, apa atribut-atribut yang tag-tag yang ada pada HTML. Ya, baik. Baiklah, Bapak akan mencobakan tag-tag yang telah kita bahas sebelumnya satu persatu. Yang pertama, kita menggunakan tag H1 yang biasa digunakan untuk heading. Ada juga tag H2. Fungsinya sama dengan H1, tapi hanya berbeda dalam ukuran teksnya. Maka hasilnya akan seperti ini.
Ada nampak Anda? Nampak, Ada, Pak. Nampak perbedaan antara H1 dengan H2. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah tabel. Yang pertama kita buat adalah sebuah tag tabelnya. Kemudian untuk membuat kolom, kita harus menambahkan tag TH. Dan untuk menambahkan baris, kita harus menambahkan TR. Kita bisa menambahkan sebanyak-banyaknya TR tergantung kebutuhannya. Apabila dibuka di browser, maka tampilannya akan kita harus menambahkan ukuran bordernya. Mohon maaf, sebelumnya ada kesalahan. Baiklah, akan Bapak ulangi. Untuk menambahkan sebuah kolom pada tabel, kita harus membuat tag TR. Di dalam tag TR,
kita membuat tag TH yang berfungsi untuk membuat baris dari tabel tersebut. Apabila dibuka di browser, maka tampilannya akan seperti berikut. Nah, bisa kita lihat tadi kita membuat satu baris, dua kolom. Selanjutnya kita akan mencobakan membuat memuat gambar pada halaman web. Untuk menambahkan gambar ke halaman web, kita akan menggunakan tag IMG. Kita buat src, kita masukkan nama dari judul dari gambar tersebut. Apabila dijalankan di browser, maka tampilannya akan seperti berikut. Itu saja contoh yang dapat Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk sesi pertanyaan. Dari pertanyaan yang Bapak tampilkan di layar, apakah adakah yang bisa menjawab? Saya mau coba jawab nomor 1, Pak. Kepada Aldi, silakan. Tag pada HTML merupakan baris tertentu yang berfungsi untuk melakukan
pada dokumen HTML. Ada juga beberapa yang berfungsi untuk menentukan font size, ada juga yang berfungsi untuk sebagai style, ada juga yang paling utama untuk menentukan yang mana head, yang mana bodinya, dan di mana akhir baris dari HTML itu, Pak. Ada dengar suara saya, Pak? Gini jelas. Halo? Ada jelas. Oke, Pak. Untuk jawaban dari Aldi, benar. Tag merupakan tag khusus yang banyak kegunaannya dalam HTML. Salah satunya kan tag head sama tag body. Itu merupakan teks basic dari HTML. Selanjutnya ada yang mau menjawab? Yang nomor 2, Pak. Silakan. Head, tag body, HTML. Nah, itu aja Pak yang saya tahu, Pak. Benar, tapi masih banyak lagi yang Anda sebutkan itu adalah tag basic. Selanjutnya ada yang mau menjawab? Maaf Bapak, saya tidak bisa. Ya? Apa? Kalau tidak ada yang menjawab, nanti pertanyaannya saya share saja di grup. Untuk pertemuan kali ini, Sebelumnya dari Anda sekalian, apakah ada yang mau bertanya mengenai materi yang telah Bapak sampaikan tadi? Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi tadi? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan saja sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.